Saya tidak habis pikir dengan gerakan orang yang katanya para akademisi, intelektual, tokoh-tokoh nasional gitu ya, ikut-ikutan bahkan memprakarsai gerakan penolakan pemindahan ibu kota negara ini. Justru menurut saya yang harus introspeksi diri adalah kelompok-kelompok elit akademisi ini. Selama ini mendapatkan gaji dan fasilitas besar dari negara, tapi tidak mampu untuk menghadang laju gerakan intoleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, sejumlah tokoh termasuk akademisi rame-rame melakukan gerakan penolakan terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Di antara mereka adalah ada nama Azum Madi Azra, mantan rektor UIN, ya, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada nama Busro Mukodas, ada nama mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin, dan lain-lain, masih banyak. Saya tidak habis pikir dengan gerakan orang yang katanya para akademisi, intelektual, tokoh-tokoh nasional gitu ya, ikut-ikutan bahkan memprakarsai gerakan penolakan pemindahan ibu kota negara ini. Dari sisi kepadatan penduduk di Jakarta sudah luar biasa padat penduduk, sehingga menimbulkan kasus-kasus sosial yang lain, banjir, bencana alam, dan masih banyak lagi hal-hal negatif yang timbul akibat kepadatan penduduk ini. Gerakan Islam intoleran sangat tidak baik bagi stabilitas pemerintahan kita di Jakarta. Tentu saja mudah-mudahan bukan karena alasan itu mereka banyak yang menolak atas pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena mau demo jauh gitu. Mudah-mudahan bukan karena itu. Satu ya, kemudian dari sisi pendidikan juga, dari sisi pendidikan sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Timur pasti akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan statusnya sebagai ibu kota negara, pasti mau tidak mau akan mengenjot dirinya menjadi perguruan tinggi yang maju atau setidaknya lebih maju dari yang ada sehari ini. Dan tentu saja negara, pemerintah pasti akan bertanggung jawab untuk mengembangkan beberapa langkah atas potensi dan sumber daya terkait dengan pusat-pusat pendidikan tinggi ini. Masa ya menjadi ibu kota negara kemudian mau dibiarkan begitu saja, kan tidak mungkin. Nah, dari sisi ini pasti dunia pendidikan akan mengalami kemajuan yang pesat. Menurut saya bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini menurut saya wajib untuk didukung. Sekali lagi, menurut saya pemindahan ibu kota negara ini wajib untuk didukung demi pemerataan pembangunan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Selain juga demi memajukan kualitas pendidikan yang ada di sana. Tidak hanya perguruan tinggi, tapi otomatis akan membuat sektor pendidikan, level pendidikan dari tingkat bawah sampai tinggi itu akan ikut menjadi maju dan terpacu untuk maju. Dan difasilitasi negara untuk lebih maju, pasti itu. Yang kedua, saya ingin menanggapi, menurut saya tidak habis pikir, Profesor Dr. Azum Madi Azra, mantan rektor UIN, yang selama ini kalem, ikut-ikutan bersuara dan memprakarsai petisi online menolak IKN ini, dan seolah-olah meragukan kebolehan Pak Jokowi dalam membangun infrastruktur di sana. Apakah Pak Azum Madi Azra ini dan beberapa teman lain yang menolak tidak melihat prestasi Pak Jokowi di dalam membangun infrastruktur selama beliau menjadi presiden sejak 2014 sampai hari ini? Berapa puluh infrastruktur raksasa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi. Dan berhasil. Dari Sabang sampai Merauke juga. Hitung sendirilah, ratusan saya kira. Dan itu fakta.
dan dirasakan manfaatnya oleh warga negara Indonesia yang ada di sekitar kawasan proyek-proyek nasional itu. Justru saya ingin bertanya kepada Pak Azumati Azhar, selama panjenengan menjadi rektor di di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, peran Anda, mohon maaf Pak Rektor, Pak Profesor, di dalam menekan tumbuhnya Islam garis keras di kampus Anda apa? Prestasi Anda yang terukur di dalam menekan timbulnya gerakan intoleransi radikalisme. Karena survei mengatakan ada banyak kampus perguruan tinggi ini yang menjadi penyebaran ajaran radikal. Nah, ini kan justru menurut saya yang harus introspeksi diri adalah kelompok-kelompok elit akademisi ini. Selama ini mendapatkan gaji dan fasilitas besar dari negara, tapi tidak mampu untuk menghadang laju gerakan intoleran, gerakan radikalisme, bahkan terorisme. Fakta yang ada diungkap di sidang Munarboy, sidangnya Munarman kemarin. Jaksa mengatakan bahwa Munarman ternyata mengikuti baiat ISIS bersama sejumlah elemen lain di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini jaksa yang ngomong. Artinya apa? Elit kampus kita abai terhadap munculnya gerakan intoleransi yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara kita ini. Mereka abai terhadap gerakan radikalisme yang menghantam, menghancur, leburkan nilai-nilai kebangsaan. Mestinya mereka malu dengan fakta itu. Mestinya mereka malu dengan Pak Jokowi. Karena dirinya telah gagal membawa kampusnya menjadi kampus kebanggaan untuk menjadi pilar-pilar tegaknya NKRI ini. Survei tentang paparan radikalisme di kampus itu bukan main-main. Saya tidak akan ungkapkan datanya di sini, silakan cari sendiri tentang perguruan tinggi yang terpapar dengan gerakan radikalisme. Artinya apa? Peran para akademisi intelektual ini katanya sangat dipertanyakan. Apa peran mereka di dalam menekan tumbuhnya ajaran Islam garis keras atau Islam radikal di kampus-kampus. Kalau mereka berhasil di wilayah itu, membuat kampusnya selain maju secara intelektual, maju prestasi akademiknya, tetapi juga maju di dalam menanamkan rasa cinta tanah air kepada mahasiswa dan sivitas akademika yang lain, baru bisa diterima ketika mereka mengkritik Pak Jokowi habis-habisan atas proyek pemindahan ibu kota ini. Buat apa? Banyak profesor, banyak doktor, banyak ahli ditelurkan, dikeluarkan, diproduksi oleh perguruan tinggi ini. Kalau ujung-ujungnya kan memunculkan pemberontak kepada bangsa dan negara ini, akan menghancurkan negaranya sendiri. Intelektual yang lahir dari perguruan tinggi mestinya adalah para intelektual yang mencintai bangsa dan negaranya, intelektual yang mau dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya, demi merah putih yang kita cintai ini. Bukan intelektual yang bisu melihat kenyataan, melihat kadrun-kadrun keparat merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara ini. Tidak butuh kita intelektual semacam itu. Mereka makan, digaji oleh negara, punya fasilitas yang besar dari negara, tetapi kampus besarnya, tetapi rumah besarnya Indonesia ini dirongrong oleh orang-orang yang terlibat di dalam gerakan-gerakan radikalisme, mulutnya bisu. Mari kita dukung proyek pemindahan ibu kota negara ini dari Jakarta ke Kalimantan Timur, agar pemerataan ekonomi bisa juga dirasakan oleh saudara-saudara kita di bagian timur sana, agar tingkat pendidikan juga semakin maju, dan terakhir agar kadrun-kadrun kebarat yang selalu membuat resah dan menularkan virus-virus kebencian kepada negara terhentikan.
Cukuplah Jakarta menjadi ajang pesta pora gerakan-gerakan mereka. Dan jangan coba-coba Anda mengganggu Kalimantan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.